Coba jujur, seberapa sering sih kita menghabiskan waktu untuk melihat ke dalam diri? Bukan sekadar melihat pantulan di cermin, tapi menelaah siapa sebenarnya kita di balik hiruk-pikuk kesibukan. Ini adalah video bagian keempat dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Kebanyakan dari kita sibuk menunjuk keluar, menilai orang lain, menyalahkan keadaan. Jari telunjuk selalu mengarah ke sana, padahal inti dari kehidupan sejati itu bukan yang di luar sana, melainkan yang di dalam diri kita. Kalau kita terlalu fokus keluar, kita justru jadi asing dan awam sama diri sendiri. Indikasinya jelas, kalau hidup kita penuh cemas, khawatir, takut, dan susah tenang. Itu sinyal kuat bahwa kita belum benar-benar kenal sama diri sendiri, apalagi sama Sang Pencipta. Nah, kali ini, kita akan coba bongkar tuntas. Apa sih bekal yang diberikan Tuhan saat kita dikirim ke sini? Dan bagaimana cara mengoptimalkan investasi termahal yang ada di dalam diri kita? Part 1. Kemuliaan pilihan dan misi pembelajaran. Kita sering mendengar bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna. Tapi di mana letak kesempurnaan itu? Coba bandingkan dengan alam semesta. Matahari gak pernah protes disuruh terbit jam sekian, terbenam jam sekian. Tata surya itu taat total pada aturan. Mereka itu patuh 100%. Sementara kita, manusia disuruh kerjakan A, kita malah ngerjain B. Disuruh segera, kita malah menunda. Lalu kenapa kita tetap disebut mulia? Jawabannya adalah, karena kita punya pilihan. Matahari tidak punya pilihan untuk membangkang. Sementara kita, sebagai manusia, diberikan kebebasan untuk memilih jalur ketaatan atau jalur pembangkangan. Kemuliaan sejati kita terletak di sini, ketika kita punya kebebasan penuh untuk memilih, tapi kita tetap memilih untuk berjalan di jalur Tuhan. Inilah yang membuat kita sempurna, dan untuk menjalankan peran yang mulia ini, kita perlu bekal. Ingat, saat kita keluar dari perut ibu, kita knowing nothing, kita gak tahu apa-apa. Misi hidup kita adalah belajar, dari tidak tahu menjadi tahu. Makanya, penting banget untuk selalu mengosongkan gelas. Begitu kita merasa sudah tahu, ilmu akan berhenti datang. Jadi, mari kita sama-sama menjadi pembelajar sejati. Part 2. Tubuh kita, teknologi paling canggih, hardware dan software. Untuk menjalankan misi belajar ini, Tuhan membekali kita dengan perangkat yang paling canggih di alam semesta, tubuh kita. Dalam konteks teknologi, diri kita terbagi dua. Hardware perangkat keras ini adalah jasad kita yang tampak. Software perangkat lunak ini adalah rohani kita yang terasa. Bayangkan kita punya komputer super canggih. Kalau hardware-nya sudah update, tubuh kekar. Skincare mahal tapi software-nya gak pernah diupdate, kesadaran rohani kita begitu-begitu aja, maka yang terjadi adalah crash. Kita akan kesulitan menghadapi aplikasi-aplikasi dan tantangan baru dalam hidup. Nah, kita harus tahu, apa saja sih software yang diberikan? Kita bisa menyingkatnya dengan istilah PPH. Pendengaran bukan sekadar kuping. Penglihatan bukan sekadar mata. Hati atau akal pikiran. Ini adalah software rohani kita. Sementara hardware kita ada 4, lidah, tangan, kaki, dan kulit. Total ada 7 item penting yang Tuhan titipkan. Ini bukan sekedar alat. Ini adalah perlengkapan yang akan menentukan arah perjalanan kita menuju pulang. Part 3. Pendengaran, penglihatan, dan hati, akar dari syukur. Kenapa kita harus membedakan antara kuping alat fisik dengan pendengaran fungsi non-fisik? Karena ada orang yang punya kuping, tapi enggan mendengar nasihat. Ada orang punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Ayat suci bahkan mengingatkan, jika kita diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi kita tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Ini adalah tamparan keras untuk membuka kesadaran kita. Lalu apa tujuan Tuhan memberikan kita software tercanggih ini? Hanya satu, agar kita bersyukur. Syukur itu seringkali kita ukur dengan materi. Alhamdulillah dapat TV baru. Alhamdulillah dapat uang. Padahal syukur yang paling fundamental adalah pada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang.
Coba renungkan, mau punya TV secanggih apapun, sound system semahal apapun, kalau kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berpikir jernih, semuanya akan nothing. Investasi termahal kita bukanlah saldo di bank, melainkan kemampuan kita untuk masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa bernapas, dan masih bisa berpikir. Ini adalah keberkahan yang sering kita lupakan. Bersyukur itu berakar pada software rohani kita. Part 4, You Are What You Eat, dan fungsi wudhu. Kita sering dengar pepatah, We are what we eat. Tapi makanan di sini bukan hanya makanan fisik harian kita. Makanan kita adalah informasi, makanan kita adalah lingkungan, makanan kita adalah pertemanan. Semua yang masuk melalui pendengaran dan penglihatan kita akan membentuk siapa diri kita. Kalau kita terus memasukkan informasi negatif, melihat hal-hal buruk, dan memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka software kita akan korup, dan diri kita pun akan menjadi demikian. Oleh karena itu, kita butuh mekanisme check and react, pengecekan dan pertanggungjawaban secara berkala. Dalam tradisi Islam, mekanisme reminder itu datang 5 kali sehari melalui panggilan salat azan. Ini adalah waktu untuk pause sejenak, menjauh dari kesibukan, dan melakukan hening untuk bersyukur. Dan mari kita bahas salah satu ritual paling mendalam, wudhu. Wudhu itu bukan hanya membersihkan fisik. Kalau urusan fisik, jelas mandi lebih bersih. Wudhu adalah ritual yang berkaitan dengan software dan hardware kita. Wudhu adalah saat kita diingatkan, jangan lupa bersyukur ya. Saat membasuh tangan, kita diingatkan, ya Allah, tangan ini dari subuh dipakai apa saja? Digunakan untuk menolongkah, atau malah menyakiti? Saat berkumur dan membasuh mulut, kita diingatkan, lidah saya ini tadi dipakai bicara apa saja? Menyenangkan atau menyakitkan orang lain? Wudhu adalah pengingat untuk memperbaiki dan mengupdate software kita. Orang yang menjaga wudhu pada hakikatnya adalah orang yang menjaga ucapannya tetap baik dan perilaku tangannya bermanfaat bagi orang lain. Penutup, kesimpulan. Jadi, hari ini kita belajar bahwa diri kita adalah perpaduan hardware dan software canggih, yang keseluruhannya diberikan untuk satu tujuan, bersyukur. Jangan lupakan software dan hardware yang sudah kita miliki. Jadikan mereka alat terbaik untuk perjalanan kita menuju pulang. Kalau hari ini Anda merasa down, cemas, atau lelah, coba pause sebentar. Ambil jeda, dan ucapkan, ya Allah, terima kasih saya masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa berpikir. Keberkahan yang tak ternilai ini adalah modal terbesar kita. Mari kita pastikan software kesadaran kita selalu terupdate agar kita siap kembali pulang dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di perjalanan meniti diri berikutnya.